Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi, NIM A2018011092. Di sini saya akan membawakan materi tentang definisi metabolisme dan gangguan mekanisme glukosa darah. Baik, untuk materi pertama yaitu definisi glukosa. Apa itu glukosa? Glukosa adalah suatu gula monosakarida, salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga utama dalam tubuh. Sedangkan definisi glukosa darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa di dalam darah. Konsentrasi gula darah atau tingkat glukoserum diatur dengan ketat di dalam tubuh. Umumnya, tingkat gula darah bertahan pada batas-batas yang sempit sepanjang hari 70-150 mg atau desiliter. Tingkat ini meningkat setelah makan dan biasanya berada pada level terendah pada pagi hari sebelum orang makan. Selanjutnya, yaitu metabolisme glukosa darah. Produk akhir dari pencernaan karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dengan glukosa sekitar 80% dari seluruhnya. Setelah absorpsi dari usus, sebagian besar fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa di dalam hati. Untuk itu, hanya sedikit fruktosa dan galaktosa yang berada di dalam aliran darah, sehingga glukosa menjadi jalur utama untuk hampir semua glukosa dalam sel jaringan. Di dalam sel hati, tersedia enzim yang sesuai untuk konversi monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa. Kemudian, reaksi dinamis dari hati yang melepaskan kembali monosakarida ke dalam aliran darah dengan produk akhir hampir seluruhnya adalah glukosa. Alasan untuk hal ini adalah sel hati mengandung sejumlah besar glukosa fosfat dan kemudian glukosa dapat ditransport melalui membran sel hati ke dalam aliran darah. Selanjutnya yaitu mekanisme gangguan glukosa darah. Pada tingkat pertama yaitu tingkat gula darah diatur melalui umpan balik negatif untuk mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Level glukosa di dalam darah dimonitor oleh pankreas. Bila konsentrasi glukosa menurun karena dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, pankreas melepaskan glukagon, hormon yang menargetkan sel-sel di liver, hati. Kemudian sel-sel ini mengubah glikogen menjadi glukosa. Proses ini disebut glikogenolisis. Glukosa dilepaskan ke dalam aliran darah hingga meningkatkan level gula darah. Selanjutnya, apabila level gula darah meningkat, entah karena perubahan glikogen atau karena pencernaan makanan, hormon yang lain dilepaskan dari butir-butir sel yang terdapat di dalam pankreas. Hormon ini yang disebut insulin, menyebabkan hati mengubah lebih banyak glukosa menjadi glikogen. Proses ini disebut glikogenosis, yang mengurangi level gula darah. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh tidak cukup atau tidak dihasilkannya insulin, sementara tipe 2 disebabkan oleh respon yang tidak memadai terhadap insulin yang dilepaskan, atau biasa disebut resistensi insulin. Kedua jenis diabetes ini mengakibatkan terlalu banyaknya glukosa yang terdapat di dalam darah.